Hari ini aku mau membahas requestan dari salah satu teman kita dari subscriber Restides yang menanyakan tentang bagaimana sih bisa kerja di Jepang lewat LPK atau apa, dan apa sih bedanya magang dengan Tokutegino? Apakah bisa kerja sambil kuliah di Jepang? Oke, aku langsung jawab aja ya pertanyaan ini. Jawabannya adalah bisa banget kuliah sambil kerja part-time di Jepang. Perbedaan magang dengan Tokutegino itu pada jenis visanya ya. Kalau magang namanya visa Ginojitsu atau yang dulu dikenal dengan Kenshusei. Kalau visa Tokutegino itu visa kerja secara full time. Tentu saja jika dibandingkan lebih unggul visa Tokutegino ya. Perbedaannya aku sematkan di video ini, tolong di screenshot. Cara kerja di Jepang gimana sih caranya? Banyak banget ya jalurnya, ada jalur LPK, jalur mandiri, atau jalur negeri. Yang ingin tahu lebih terkait informasi cara kerja dan kuliah di Jepang, tonton video ini sampai habis ya. Assalamualaikum minasan, welcome to Restides channel. Hai, arigatou gozaimasu yang telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Yoroshiku onegaishimasu. Oke, kalian harus mengetahui terlebih dahulu poin permasalahan di Jepang ya. Bahwa di Jepang itu saat ini menuju titik kritis populasinya. Mungkin pada saat ini berdasarkan data kalau jumlah penduduk Jepang masih tergolong aman untuk produktivitas negaranya. Tapi yang dicanangkan oleh pemerintah Jepang dan berbagai pihak media internasional itu adalah Jepang menuju pada era kritis populasi. Kenapa kritis? Karena tren pernikahan dan angka kelahiran itu terus menurun. Sehingga data memproyeksikan kalau Jepang akan mengalami penurunan usia produktif di bawah 60 juta sekitar tahun 2043. Di mana target batas usia produktif yang dibutuhkan Jepang itu minimal 60 juta jiwa agar negaranya tetap stabil dalam pertumbuhan perekonomian dan produktivitas jangka panjang. Maka dari itu, Jepang akan membutuhkan 6-10 juta imigran yang usianya produktif pada tahun 2040 nanti untuk mengatasi tenaga kerjanya. Oke, sekarang aku bakal paparkan semuanya bagaimana sih cara kuliah gratis dan kerja di Jepang. Yang pertama ada Max Scholarship. Ini adalah beasiswa fully funded yang diberikan langsung oleh Kemendikbud dari Jepang atau yang biasa disebut dengan Mankubusho atau Max Japan. Fasilitas Max Scholarship itu mencakup yang pertama biaya kuliah penuh, terus mendapatkan uang saku untuk S1 itu 117.000 yen atau sekitar dengan 12 juta rupiah. Untuk mahasiswa S2 itu 144.000 yen atau sekitar 14,9 juta rupiah. Dan mahasiswa S3 itu adalah 145.000 yen atau sekitar 15 juta rupiah. Terus dapat juga tiket pesawat untuk pulang pergi, biaya pengurusan visa, asrama universitas jika disediakan, dan jika tidak pun universitas membantu mencarikan tempat tinggal. Yang kedua ada beasiswa Indonesia Maju Bergelar. Ini merupakan program beasiswa S1 dan S2 secara penuh dari Kemendikbud Indonesia bagi pelajar berprestasi di bidang akademik ataupun non-akademik. Beasiswa ini berlaku untuk di kampus dalam negeri maupun di luar negeri termasuk di Jepang. Adapun tujuan universitas dari program beasiswa ini adalah Tokyo University dan Kyoto University. Keuntungan dari beasiswa Indonesia Maju itu meliputi yang pertama ada biaya SPP, terus biaya pendaftaran, tunjangan buku, dana bantuan skripsi atau tesis, tunjangan transportasi, biaya pengurusan visa, asuransi kesehatan, biaya kedatangan, biaya hidup bulanan, dan dana keadaan darurat. Yang ketiga ada beasiswa CIMB ASEAN. Ini adalah beasiswa yang berasal dari Bank CIMB untuk pelajar dari negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, yang ingin studi S1 atau S2 di universitas manapun, termasuk di Jepang. Beasiswa ini terbuka secara luas untuk semua jurusan dan universitas. Lebih diutamakan lagi kalau kalian mengambil jurusan di sektor perbankan dan finansial. Karena setelah kalian menyelesaikan studi, prospek karir kalian sudah jelas yaitu bekerja di Bank CIMB. Tapi salah satu syarat beasiswa ini adalah kalian harus sudah mengantongi LOA atau Letter of Acceptance dari universitas pilihanmu ya. Barulah kalian bisa mengajukan beasiswanya. Benefit dari beasiswa ini tuh apa aja sih?
Yang pertama, ada biaya kuliah penuh, biaya hidup dan akomodasi, biaya tiket pesawat 1 kali di awal perkuliahan, lalu ada biaya aplikasi visa, mendapatkan laptop, dapat uang tunjangan buku. Setelah itu, prakerja kalian akan mendapatkan program mentoring, magang, dan manajemen trainee, dan selanjutnya menjadi pegawai tetap deh di Bank CIMB. Wah, enak banget ya, terdapat jaminan karir setelah menyelesaikan studi. Yang keempat ada Ajinomoto Scholarship. Ini merupakan program beasiswa penuh dari Ajinomoto Foundation untuk mahasiswa internasional termasuk bagi warga negara Indonesia yang ingin meneruskan studi S2 di Jepang. Tapi Ajinomoto memprioritaskan pelamar untuk memilih bidang studi teknologi pangan, gizi, dan teknologi hasil pertanian, di mana jurusan ini tuh harus sejalur dengan jurusan S1 yang kalian ambil sebelumnya. Benefit dari Ajinomoto Scholarship itu apa aja sih? Yang pertama, mendapatkan biaya kuliah yang meliputi biaya ujian dan biaya penerimaan, mendapatkan tunjangan hidup bulanan sebesar 150.000 sampai 180.000 yen sekitar 15 sampai 18 juta rupiah, dan tiket penerbangan searah dari Indonesia ke Jepang. Oke, jadi itu dia beberapa beasiswa yang telah aku paparkan, dan sebetulnya dari beasiswa-beasiswa tersebut, para mahasiswa bisa banget nih untuk berkuliah sambil bekerja part-time atau arubaito yang dikenal di Jepang. Buktinya nih ada Kak Zafira yang sempat dapat beasiswa Max S1 di Osaka University sambil kerja part-time sebagai penerjemah dan waiters di restoran Jepang. Serta ada juga Kak Diera Natania, di mana beliau S1 pertanian di Jepang sambil kerja part-time nanam bibit pertanian. Pada saat itu, di waktu lampau katanya Kak Diera itu dapat gaji part-time sebesar 6 juta rupiah selama 1 bulan. Untuk tahun ini, aku sudah searching ya, kalau arubaito itu 1 jamnya digaji 100.000 rupiah. Tinggal dikalikan saja ya sama kalian berapa jam kalian bekerja. Selain itu, aku juga dapat sumber dari beberapa website dan founder Nihongo Pocket, Kak William Desuyo, yang memiliki pengalaman tinggal di Jepang selama 4 tahun, bahwa syarat untuk bekerja part-time di Jepang adalah tidak melebihi batas waktu jam kerja dari perizinan imigrasi. Biasanya bagi anak sekolah, mereka punya waktu 28 jam per minggu untuk hari biasa dan 40 jam per minggu di liburan sekolah, di mana liburnya itu setahun selama 4 bulan. Coba deh kalian kalikan saja ya, 100.000 per jam dikali 28 jam. Berarti dalam seminggu tuh kalian sudah punya gaji sebesar 2.800.000 rupiah. Kalau dikali lagi, sebulan berarti 11.200.000 rupiah. Aduh, pengen nangis banget sih. Sama aja ya kayak gaji 2 bulanan UMR Jakarta, tapi kerja full time 9 to 5. Waduh. Padahal ini cuman part-time doang ya guys ya. Asal bisa bahasanya mereka aja gitu ya, dan nekat untuk bisa pergi ke sana. Tentu saja akan ada modal. Selanjutnya aku akan bahas terkait ini. Nah, sebetulnya ada 2 jalan biar mendapatkan visa Tokutegino, yaitu melalui jalur negeri dengan IM Japan dan jalur mandiri seperti mengurus keberangkatan sendiri atau jalur dengan lembaga seperti LPK. Yang pertama, jalur negeri melalui IM Japan. Jadi, IM Japan itu program peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia melalui kerjasama Kementerian Ketenagakerjaan RI dengan International Manpower Japan yang disingkat dengan IM Japan. Oke, benefit program IM Japan itu apa aja sih? Ada pembiayaan secara gratis untuk keberangkatan ke Jepang, kepengurusan dokumen seperti paspor, visa, dan pelatihan bahasa serta keahlian profesi. Belum lagi ada dana tambahan yang akan diberi oleh pemerintah Indonesia, yaitu tunjangan usaha mandiri kurang lebih sebesar 70 juta rupiah beserta pengikutsertaan workshop kewirausahaan. Nah, kira-kira berapa lama sih durasi kontrak pemagangannya? Yaitu berlangsung hingga 3 tahun dan dapat diperpanjang lagi menjadi 5 tahun. Itu tergantung dengan perusahaan dan pekerja telah mencapai kesepakatan bersama. Apakah program IM Japan itu benar-benar gratis 0 rupiah?
Jawabannya adalah tidak juga ya. Jadi teman-teman, meskipun ada program yang gratis, tetap saja harus ada pengeluaran yang dijadikan sebagai modal. Kalau dalam kasus IM Japan ini, biaya MCU atau medical check up ditanggung sendiri. Kalau dari sumber yang aku ketahui, biasanya itu biaya MCU bisa mencapai 1,2 juta rupiah. Kemudian akan ada biaya atau transportasi pelatihan pra pemberangkatan tahap 1 yang akan dilaksanakan di daerah yang telah kalian pilih. Tentunya yang terdekat dari daerah tempat tinggal kalian selama 2 bulan. Lalu apa saja sih tahapan dari IM Japan itu? Yang pertama, kalian harus registrasi dulu dan login di portal jepang.magangln.id dan mengisi biodata dengan benar. Pastikan juga nih KTP kalian telah elektronik yang bisa kalian urus di kantor kecamatan sesuai domisili kalian. Dan NIK akan divalidasi melalui database Dukcapil. Yang kedua ada tes matematika. Yang ketiga ada tes kesemaptaan fisik yang diadakan oleh panitia daerah. Seperti tinggi berat tubuh, cacat tubuh, disfungsi organ tubuh, pengecekan gigi, patah tulang, penyakit kulit, bertato atau bertindik. Yang keempat ada tes fisik, yaitu lari yang ditempuh 2,5-3 km dalam waktu 15 menit. Lalu push up, sit up dengan durasi yang telah ditargetkan sesuai dengan standarnya. Yang kelima ada wawancara yang meliputi pengecekan berkas dokumen pribadi mulai dari KTP, kartu keluarga, ijazah sekolah, pemahaman tentang program magang, serta pengetahuan umum. Lalu yang keenam ada MCU, yaitu biaya sendiri sekitar 1,2 juta rupiah. Yang diceknya adalah darah, urin, mata, paru-paru, jantung, ginjal, dan lain-lain yang berhubungan dengan kesehatan. Yang ketujuh ada tes bahasa Jepang atau Kakuin yang dites dari bab 1-12 berdasarkan buku modul dari IM Japan. Yang kedelapan ada pelatihan tahap 1 selama 70 hari dan ada tes evaluasi 1 serta pengecekan MCU kedua kalinya. Lalu yang ke-9 ada pelatihan tahap 2 selama 90 hari dan ada tes evaluasi 2 serta diadakan kembali tes fisik. Yang ke-9 akan ada tes evaluasi 3 dari bahasa Jepangnya. Kalau dari serangkaian tes awal 1, 2, 3 itu gagal, akan diulang lagi dari tes evalnya saja ya, bukan dari awal banget. Nah, untuk pemilihan perusahaan, peserta tidak bisa memilih dan menolak perusahaan yang telah dipilih dan ditentukan oleh pemerintah. Aduh, gila sih ya. Aku sih udah nggak sanggup ya, terutama ada tes fisik itu loh. Dan bagiku, banyak banget sih tahapan tesnya. Udah segala rangkaian tes, ada evaluasi 1 lagi sampai 3 lagi. Wah, namanya juga gratis ya, ditanggung negara, ya nggak? Ayo, siapa yang sanggup dan siap? Boleh komentar di bawah ini ya, aku doain semoga kalian bakal berhasil. Oke guys, kalau kalian nggak sanggup pakai jalur negeri, di sini ada jalur mandiri, yaitu mengurus secara pribadi atau pakai jasa LPK. Yang pertama mengurus secara pribadi. Nah, namanya juga mengurus sendiri ya, tentu saja modalnya yang dikeluarkan pun lebih sedikit jika dibandingkan dengan menggunakan jasa LPK. Itu ada di kisaran 10-15 juta. Jadi teman-teman belajar bahasa secara otodidak terlebih dahulu, kemudian akan ada biaya ujian sertifikat bahasa Jepang yaitu JLPT atau GFT. Kemudian biaya sertifikat keahlian atau SSW, biaya paspor yang kalian urus sendiri, ada juga visa Tokutegino, MCU, dan modal biaya hidup 1 bulan di Jepang sebelum kalian gajian. Jadi teknisnya adalah kalau kalian sudah punya sertifikat GFT atau JLPT dan SSW, kalian bisa cari lowongannya di situs Kemnaker, bisa juga nih melalui LPK jika kalian masih di Indonesia, dan TSK kalau kalian sudah berada di Jepang. Ada beberapa LPK atau TSK yang gratis buat bantuin kalian bisa wawancara dengan perusahaan Jepang, tapi ada juga nih yang berbayar. Alasannya karena kalian akan mendapatkan jasa translator saat wawancara. Biar kalau nanti orang Jepang bicara terlalu cepat, jasa translator inilah yang akan membantu kalian dalam menerjemahkannya. Yang kedua, melalui jalur LPK. Nah, kalau ini biayanya sih bakalan mahal ya. Biasanya 20-70 juta rupiah. Menurutku untuk yang 20 juta itu kalian
cuman tes bahasa, keahlian, dan biaya ujian. Jadi belum tentu juga kalian masuk LPK bisa lulus ujian sertifikat bahasa dan keahlian kalau kalian tidak bersungguh-sungguh. Karena sistem belajar di LPK ini pastinya bakalan targetan. Jadi kalau kalian belum paham nih materi sebelumnya, langsung aja next chapter. Dan mau nggak mau kalian harus cepat paham untuk menyesuaikannya. Nah, biaya 20 juta itu tuh menurutku belum biaya kepengurusan dokumen dan lain sebagainya. Makanya rate-nya itu antara 20 sampai 70 jutaan rupiah. Tapi kelebihannya kalau kalian mau masuk LPK yang memiliki legalitas izin sending organizer atau SO dan telah terdaftar di Kemnaker, itu rasanya kalian bakalan disiplin belajar. Terus karena ada asramanya, kalian juga bisa lebih fokus lagi pada satu hal saja untuk bisa kerja ke Jepang. Serta masalah kepengurusan dokumen keberangkatan itu kalian tinggal terima beres aja ya, karena ada LPK yang membantu kalian. Ada beberapa LPK yang memberi sistem pinjaman uang saat les. Jadi kalau kalian sudah diterima di perusahaan Jepang, gaji kalian akan dipotong dan tentunya akan ada bunga. So di sini challenge-nya adalah kalau kalian pakai sistem minjam, pastinya kalian harus bisa mengelola keuangan dengan sangat baik, antara bayar cicilan, kebutuhan hidup di Jepang, menabung, dan memberikan kepada orang yang telah mengurus kita atau membesarkan kita di Indonesia misalnya. Syaratnya apa saja sih? Aku sematkan di video ini ya, jangan lupa di screenshot. Nah, melalui persyaratan yang sudah aku cantumkan sebelumnya melalui tulisan, artinya teman-teman harus menyelesaikan studi terlebih dahulu yang amannya minimal S1. Kemudian lancar bahasa Jepangnya sampai JLPT N2, ya kira-kira level ini tuh hampir setara dengan native di sana ya. Karena as a professional, tentunya kalian akan banyak conversation dengan pekerja Jepang lainnya. Kemudian cari lowongan kerja perusahaan Jepang terlebih dahulu, seperti melalui website dayjob.com, Connect Job, Indeed Japan, Ninja Next in Japan, Jack Recruitment, melalui platform LinkedIn dan Jobstreet, atau melalui berbagai job fair di Indonesia yang ada perusahaan Jepangnya. Selain itu, kalian juga bisa cari perusahaan Jepang dulu di Indonesia. Siapa tahu nih akan ada bisnis trip ke Jepang atau kalian bisa dipindahkan juga ke sana karena misalnya di Jepang itu lagi kekurangan posisi yang kalian bisa dan kalian pun bisa berkomunikasi dengan bahasa Jepang ya. So, why not untuk tidak bekerja di Jepang? Nah, kalau kalian sudah dapat perusahaan yang dituju, jangan lupa untuk siapkan berkas dokumen seperti CV, ijazah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau Jepang, sertifikat kemampuan bahasa jika ada, dan dokumen lain yang dibutuhkan dari setiap perusahaan berbeda. Kalau kalian sudah dapat posisi jobnya, kalian akan disponsori oleh perusahaan Jepang untuk tiket keberangkatan ke Jepang. Tapi di sini terlebih dahulu kalian harus mengajukan aplikasi visa ke Biro Imigrasi Jepang atas nama kalian ya. Setelah itu, Biro Imigrasi akan memeriksa pengajuan visa beserta dokumen-dokumen pendukung. Jika disetujui, kalian akan menerima Certificate of Eligibility atau COA. Nah, kalau kalian sudah punya COA, kalian bisa mengajukan permohonan visa di Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Dengan rata-rata waktu pemrosesan itu selama 62 hari untuk pengajuan baru dan 47 hari untuk perpanjangan atau pembaruan serta 49 hari untuk pergantian dari jenis visa lainnya. Oke, untuk visa Gijin Koku itu sebetulnya tergantung perusahaan mau kasih uang akomodasi, biaya sewa tempat tinggal yang nantinya dipotong dari gaji, atau biaya tunjangan gratis lainnya. Tapi intinya adalah rata-rata tiket keberangkatan pesawat dan COA akan disponsori oleh perusahaan Jepang itu sendiri. Tapi sebelum kita berangkat ke Jepang, akan ada dokumen pendukung yang memang kita urus dan pakai biaya sendiri. Belum lagi modal untuk hidup selama 1 bulan sebelum kita mendapatkan gaji di sana. Ya, kira-kira nominalnya sama dengan modal visa Tokutagino ya, yang diurus secara mandiri sekitar 10-15 jutaan. Anyway guys, sebetulnya ada juga nih jalur untuk kita bisa kerja di Jepang tapi pakai bahasa Inggris. Nah itu dia melalui ASEAN Career Fair with Japan, di mana job fair ini requirement-nya cukup bisa wawancara dengan bahasa Inggris saja.
karena kalian akan masuk ke dalam status pekerja internasional. Untuk ASEAN Career with Japan ini diadakan untuk setiap tahunnya, biasanya di bulan awal tahun ya, sekitar Januari atau Februari di Singapura. Kenapa sih Singapura? Karena Singapura itu menjadi pusat perdagangan ekonomi terbesar di ASEAN. Makanya banyak perusahaan Jepang yang open tenaga kerja dari ASEAN melalui event job fair ini di Singapura. So guys, kalau kalian penasaran, kalian bisa kepoin di website asean-career.com. Nah, tambahannya aku juga mau ngasih sedikit informasi saja terkait ASEAN Career Fair with Japan ini. Kalau mereka cari fresh graduate minimal S1 di jurusan apapun. Tapi memang sih kebanyakannya lulusan IT atau teknik. Tapi jangan jadi sungkan ya kalau kalian bukan dari jurusan teknik atau IT, dicoba saja ya guys. Tentu saja akan ada peluangnya. Terus kalau kalian baru lulus banget, maka tiket keberangkatan ke Singapura itu ditanggung oleh pihak event ini ya. Tapi kalau kalian sudah setahun atau 2 tahun yang lalu setelah lulus, maka mau nggak mau nih, kalian harus tanggung sendiri untuk tiket keberangkatan ke Singapuranya. Sistemnya adalah kalian daftar saja di website aseancareer.com, kemudian ikuti dulu Zoom-nya dan nanti akan banyak sekali informasi yang kalian dapatkan. Oke guys, cukup padat dan berbobot juga ya informasi di video ini. Aku harap ya hasil dari riset dan rangkumanku ini bisa membantu kalian yang memang berencana untuk mengunduh nasib di sana, entah dari kebutuhan kerja maupun pendidikan. Dan aku juga berharap banyak orang Indonesia yang ingin belajar banyak dari negara-negara maju untuk membentuk ekosistem dan sistem yang lebih baik lagi di negara kita Indonesia. Hai, arigatou gozaimasu yang telah nonton sampai akhir. Jangan lupa ya untuk di like, di komen, di subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Bagi yang ingin request atau misalnya menanyakan suatu hal, boleh banget silakan tinggalkan komentar kalian di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya.